kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, kita akan memulai dulu dengan memahami pengertian dari taksonomi Bloom. Jadi, pengertian taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka klasifikasi yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan timnya pada tahun 1956 yang digunakan untuk mengklasifikasi tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah utama, yaitu yang pertama tadi ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ada 2 edisi dalam kurikulum taksonomi Bloom. Yang pertama ada edisi lama, yaitu pada tahun 1956 yang dikemukakan langsung oleh Benjamin Bloom. Kemudian yang kedua ada edisi baru atau edisi revisi pada tahun 2001. Edisi ini merevisi edisi pada Benjamin Bloom yang direvisi oleh muridnya Bloom sendiri, yaitu Krathwohl. Lanjut pada aspek kognitif, yaitu aspek yang pertama. Jadi pengertian aspek kognitif yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Ini adalah ranah mental yang berhubungan dengan pengetahuan dan proses berpikir. Dan juga aspek kognitif ini bisa kita definisikan sebagai aspek intelektual atau kecerdasan. Di sini saya akan membacakan tingkatan-tingkatan dalam aspek kognitif menurut taksonomi Bloom pada tahun 1956, yaitu edisi lama. Yang pertama ada C1, yaitu pengetahuan. Dalam tahap ini kemampuan untuk mengingat fakta-fakta, istilah, konsep, atau informasi dasar yang telah dipelajari. Contohnya menyebutkan nama provinsi di Indonesia, menghafal definisi ekosistem, dan yang lain-lain. Yang kedua ada C2, yaitu pemahaman. Kemampuan untuk memahami makna dari informasi. Siswa bisa menjelaskan dengan kata sendiri, memanfaatkan, menafsirkan, atau menyimpulkan isi dari suatu materi. Contohnya menjelaskan kembali isi ceramah agama, menyimpulkan isi paragraf dalam teks bacaan, dan lainnya. Kemudian ada C3, yaitu penerapan. Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau baru. Siswa mampu menerapkan konsep ke dalam kehidupan sehari-hari atau soal yang berbeda. Contohnya menggunakan rumus luas dalam menghitung tanah di rumah, menerapkan konsep gravitasi saat menjelaskan mengapa buah jatuh dari pohon. Kemudian kita lanjut pada C4, yaitu analisis, di mana kemampuan untuk menguraikan informasi menjadi bagian-bagian kecil, mengidentifikasi hubungan antar bagian, dan melihat pola atau penyebab. Contohnya, menganalisis alasan terjadinya banjir di suatu wilayah, dan juga membedakan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Selanjutnya ada C5, yaitu sintesis. Kemampuan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber menjadi suatu bentuk baru. Siswa bisa membuat perencanaan, menyusun karya, atau merancang suatu berdasarkan pemahaman sebelumnya. Contohnya menulis esai tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan menggabungkan informasi dari buku dan pengalaman pribadi, dan juga merancang poster kampanye hemat energi yang bisa dilakukan dengan cara dia sendiri. Dan yang terakhir ada C6, yaitu evaluasi, di mana tingkat ini adalah tingkat tertinggi dalam versi lama, yaitu kemampuan untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu, bisa berupa kritik, pendapat, atau rekomendasi. Contohnya menilai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi di Indonesia, memberikan pendapat tentang isi novel berdasarkan sudut pandang moral dan budaya. Itulah tingkatan-tingkatan dalam taksonomi Bloom versi lama, yaitu pada tahun 1956. Saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan aspek kognitif pada versi revisi atau versi baru yang direvisi oleh Krathwohl, muridnya Bloom. Yang pertama ada C1, yaitu mengingat. Pada tahap ini seseorang hanya diminta untuk mengingat atau menyebutkan informasi dasar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa menyebutkan bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua ada C2, yaitu memahami. Di tahap ini seseorang mulai memahami makna dari informasi yang diketahui. Misalnya, bisa menjelaskan bahwa daun itu berfungsi untuk fotosintesis atau akar yang bisa menyerap air dan mineral dari tanah.
Kemudian ada C3, yaitu menerapkan. Tahap ini menunjukkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam praktek. Contohnya, seseorang menanam tanaman dan merawatnya dengan menyiram secara rutin dan memberi pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. C4 yaitu menganalisis. Pada tahap ini, seseorang mampu menguraikan informasi dan menemukan hubungan antar bagian pada tanaman. Misalnya, menganalisis mengapa tanaman menjadi layu, apakah karena kekurangan cahaya, air yang berlebihan, atau jenis tanaman yang tidak cocok. Kemudian ada C5 yaitu mengevaluasi. Di tahap ini seseorang menilai dan mempertimbangkan suatu tindakan atau keputusan. Contohnya membandingkan penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia, lalu memutuskan mana yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Yang terakhir kita masuk pada C6 yaitu mencipta. Ini adalah tahap tertinggi dalam ranah kognitif di mana seseorang menciptakan sesuatu yang baru dari pengetahuan yang dia miliki. Misalnya, seseorang merancang taman kecil di halaman rumah dengan berbagai jenis tanaman yang disusun secara estetis dan fungsional sesuai dengan pencahayaan dan kondisi tanah. Kemudian kita masuk pada aspek yang kedua yaitu aspek afektif. Jadi aspek afektif ini berhubungan dengan sikap, perasaan, emosi, nilai, dan penghargaan terhadap sesuatu. Ranah ini mencerminkan bagaimana siswa merasakan dan menanggapi pelajaran atau lingkungan sosial. Kita masuk pada tingkatan pertama yaitu ada A1. Ini adalah tingkatan yang paling dasar dalam ranah afektif, di mana dalam tahap ini seseorang atau peserta didik menunjukkan kesediaan untuk memperhatikan atau menerima suatu stimulus. Contohnya, seseorang siswa mau mendengarkan guru menjelaskan pelajaran walaupun belum tentu ia tertarik sepenuhnya dalam pelajaran tersebut. Yang kedua ada A2, yaitu menanggapi. Pada tahap ini seseorang mulai merespon atau terlihat dan terlibat secara aktif. Artinya dia tidak hanya menerima tapi juga memberi tanggapan. Misalnya, siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi mulai mengajukan pertanyaan atau ikut berdiskusi dalam pelajaran. Selanjutnya ada A3 yaitu menilai. Di tahap ini seseorang mulai menghargai atau menghormati suatu nilai dan menunjukkan komitmen terhadap nilai itu. Misalnya, siswa menunjukkan sikap disiplin karena dia percaya bahwa disiplin itu penting dalam belajar dan bukan hanya sekedar sebuah perintah. Kemudian ada A4 yaitu mengorganisasi. Pada tahap ini seseorang mulai menyusun sistem nilai sendiri, menggabungkan nilai-nilai yang dia yakini dan menetapkan prioritas. Contohnya, siswa menggabungkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, lalu menjadikan keduanya sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan tugas atau sebuah masalah. Kemudian yang terakhir ada A5, yaitu karakterisasi. Tahap ini adalah tahap yang paling tertinggi dalam ranah afektif, di mana nilai-nilai yang diyakini sudah menjadi bagian dari kepribadian dan perilaku sehari-hari secara konsisten. Misalnya, seseorang dikenal sebagai pribadi jujur dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi, karena nilai itu telah melekat dalam dirinya. Kita masuk pada ranah atau aspek yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, di mana aspek psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik dan gerakan tubuh. Fokusnya adalah kemampuan melakukan tindakan nyata dengan koordinasi otot dan panca indera. Dalam aspek psikomotorik ini juga kita bisa melihat seseorang atau peserta didik dalam sebuah bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian kita masuk pada tingkatan-tingkatan yang ada dalam aspek psikomotorik. Yang pertama ada P1, imitasi atau meniru. Tahap ini adalah tahap yang paling dasar dalam aspek psikomotorik, di mana seseorang meniru gerakan atau tindakan yang dilihat dari orang lain. Contohnya, anak meniru cara guru memegang pensil saat belajar menulis. Yang kedua ada P2 yaitu manipulasi atau mempraktikkan. Dalam tahap ini seseorang mulai bisa melakukan keterampilan dengan bantuan atau petunjuk walau belum sepenuhnya otomatis. Contohnya setelah beberapa kali latihan, seorang
murid atau anak bisa menulis huruf sendiri dengan arahan walaupun masih lambat. Kemudian ada P3 yaitu presisi atau ketepatan. Di sini anak atau murid sudah bisa melakukan gerakan dengan tepat dan minim kesalahan. Contohnya, seorang anak atau murid dapat menulis huruf dengan bentuknya yang rapi, ukurannya yang konsisten, dan tidak perlu bantuan guru lagi. Kemudian ada P4 yaitu artikulasi atau koordinasi, di mana seseorang mampu menggabungkan beberapa keterampilan menjadi satu kesatuan yang terkoordinasi. Contohnya, siswa menulis sambil menyimak pelajaran dan berbicara tanpa kehilangan fokus dan kualitas tulisnya. Selanjutnya pada tingkatan terakhir dalam aspek psikomotorik yaitu P5, naturalisasi atau otomatisasi. Dalam tahap ini, gerakan menjadi otomatis, alami, dan refleks tanpa harus berpikir. Contohnya, menulis menjadi bagian dari kebiasaan. Siswa bisa menulis dengan cepat dan lancar sambil melakukan aktivitas lain, seperti berdiskusi atau mendengarkan musik. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita tentang aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik yaitu taksonomi belum membantu merancang pembelajaran yang berstruktur dan bertingkat, mulai dari pengetahuan dasar hingga penguasaan kompleks, sehingga siswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami, menerapkan, mengevaluasi, bahkan menciptakan sesuatu yang baru.